Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Kahfi di ayat 92 sampai dengan 98. Sebelum kita membahasnya, kita membaca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atba'a sababa. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
وقال وعد ربي حقا. Sadaqallahul azim. Jadi ini Zulkarnain ini berkeliling. Dia menuju barat, menuju timur. Dan kemungkinannya ini menuju utara barangkali ini. Karena ada yang menggambarkan bahwa ada yang menggambarkan tentang Ya'juj dan Ma'juj itu dari Mongol, itu ada yang menggambarkan begitu. Ya, dari Mongol ya. Ya. Dan mereka memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa yang dipakai lain. Dan mereka minta tolong dengan berjanji memberikan upah. Tapi dia bilang tidak terima. Jadi Zulkarnain sudah memiliki ilmu. Jadi dilihat itu gunung itu ada biji besi. Karena gunung itu sudah mengeluarkan, dia mampu lihat itu. Jadi sama dengan barangkali di sini pegunungan Terbek. Di situ kan ada biji besi, tembaga apa semua. Jadi Zulkarnain ini memiliki kepintaran, cerdas dia. Iya, iya. Jadi dia lihat minta tolong, dia lihat itu gunung. Ya, dilihat gunung. Dia lihat itu gunung karena ada cahaya. Ya mungkin itu di situ nampak bahwa itu ada biji-biji besi di situ. Jadi di situ. Jadi dia minta tolong juga sama orang-orang di situ. Kebetulan yang dia minta itu gunungnya itu punya kandungan biji besi. Jadi kandungan biji besi sudah dikenal itu ribuan tahun yang lalu sebenarnya ini besi. Ya. Kalau kita tentang cerita besi akan panjang ceritanya. Karena besi itu sebenarnya bukan dari bagian bumi. Bukan dari bagian bumi. Karena dalam Al-Quran disebutkan itu diturunkan. Jadi itu dia adalah meteor. Jadi meteor yang meledak kemudian masuk ke dalam tanah dan berbaruan tanah. Itulah biji besi itu. Jadi biji besi sebenarnya bukan bagian asli dari bumi, tapi itu dari meteor. Kemudian bercampur. Karena ada atmosfer ini Allah melindungi kita. Ada 7 lapis atmosfer. Itulah ozon. Kalau datang meteor itu dia akan lebur. Jadi sampai paling-paling sebesar mungkin lapangan sepak bola itu. Pecah-pecah dia. Karena kalau tidak ada lapisan atmosfer maka hancur bumi kita. Karena boleh jadi meteor yang datang itu sama dengan bumi besarnya. Tapi karena adanya atmosfer itu, lapis atmosfer secara kimiawi itu terpecah-pecah. Nah, jadi akan bagian-bagian kecil. Nah itulah kemudian melebur di dalam tanah kita dan kemudian itulah menjadi biji besi itu. Ya. Dan itu dasarnya dalam Al-Quran disebut anzal. Kami menurunkan, ya, jadi menurunkan, ya. Dia pakai nazalah, menurunkan, itu. Dan itu berdasarkan penelitian. Jadi kita kembali kepada Zulkarnain ini. Jadi dia berhasil membuat itu. Dan sampai sekarang itu memang masih dicari dan banyak klaim bahwa ini terdapat di gunung, terdapat ini. Nah, ada juga mengatakan bahwa itulah Great Wall of China, ya. Tapi ada juga membantahnya, bukan itu. Karena Great Wall of China itu 1000 km itu. Jadi dia itu luar biasa juga itu. Mereka menjadi jadi menjadi keajaiban dunia itu Great Wall of China itu. Itu 1000 km panjangnya. Jadi itu memakan waktu bertahun-tahun itu, mungkin puluhan tahun. Ya, sementara ini umurnya Zulkarnain tidak mungkin sampai ratusan tahun umurnya. Jadi ada yang mengatakan bukan itu, bukan the Great Wall of China yang dibangun itu. Jadi dia hanya menghubungkan 2 gunung. Nah ini. Jadi inilah seorang raja yang kuat, yang bijaksana, yang berbuat baik kepada daerah-daerah yang dikunjungi. Bukan penjajah. Ada yang menguasai daerah itu menjajah. Ini ya Zulkarnain diabadikan dalam Al-Quran, seorang yang raja yang berkuasa, tetapi memberikan kesetaraan, kemaslahatan kepada negeri-negeri yang dikunjunginya. Ya, tidak seperti negara-negara lain, raja-raja lain yang menjajah, yang menghinakan bangsa lain. Dia tidak ini. Jadi makanya diabadikan di Quran. Ini menjadi teladan, ya, bagi pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana bisa berbuat baik kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kajian kita ini
berjalan terus dan saya sudah ikuti yang kedua kalinya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut untuk mengetahui paling tidak tafsirnya dan arti sirkulasi di dalam Al-Quran ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau Zulkarnain itu adalah bukan juga nabi, tetapi beliau adalah seorang punya keahlian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menutup 2 gunung ya dalam perjalanan itu. Tetapi apakah itu termasuk beliau dia ikut sampai selesai itu membenteng itu gunung yang ini? Karena pernah juga saya biasa baca atau dengar bahwa memang kedua suku itu sekarang ini sudah melakukan usaha-usaha, bahkan menurut informasi sudah ada suatu ada sedikit dia sudah berusaha mengalasi, tapi biasa tertutup kembali. Dan itu katanya kalau dia keluar nanti itu akan menyerbu kita semua dan fisik orang itu ya, ada juga yang pernah saya dengar mengatakan bahwa fisik orang itu adalah orang-orang yang cebol, gemuk, pendek ya. Iya, benar fisik itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ada juga kaum yang pada waktu itu yang, tapi apa itu berhubungan ya, ada juga kaum di zaman Yahudi ya, zaman Yahudi, kaum yang dilaknat menjadi kera ya. Apa itu berhubungan atau tidak ya, karena di situ ada beberapa kejadian-kejadian itu yang semua menjadi kera. Tetapi dalam perjalanan Zulkarnain ini yang diabadikan di Al-Quran, saya ingin sedikit mungkin ada gambaran kita bahwa apakah itu yang dibangun itu adalah suatu pada waktu berangkat itu ada massa ya sejenis dibawa orang, ataukah hanya menggunakan orang-orang di situ, kalau apakah ada dijelaskan di dalam Quran. Tapi kalau menurut sedikit yang kita bisa ambil bahwa dia akan berjalan sendiri selamanya, selalu berjalan sendiri, dan di kampung itu dia baru memanfaatkan orang lain untuk membangun sesuatu, orang yang ada di sekitar situ. Saya kira itu yang mungkin bisa dulu saya sedikit ada penjelasan, barangkali bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau menyambung Pak Wahab, tapi sebelumnya saya mau sampaikan juga bahwa Raja Zulkarnain ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali kelebihan-kelebihannya, yang terutama bahwa dia orang bijaksana. Dan satu misinya dia itu, Raja Zulkarnain, kepingin menyatukan antara barat dengan timur. Makanya dia berjalan ke barat, dan setelah sampai di barat tempat terbenamnya matahari, di sana dia menemukan suatu tempat yang gelap, hitam di sana. Sekedar ilustrasi, ada yang menyangka bahwa itu ini hanya disangka saja, bukan, di Laut Amazon karena hitam di sana. Kemudian karena kepingin menyatukan antara dunia barat dengan dunia timur, dia berjalan lagi ke timur, tempat terbitnya matahari. Di sana dia menemukan terang benderang dan tidak ada yang melindungi kaumnya di sana. Sebagai impiannya, sebagai ilustrasi juga sekarang ini, mungkin ada kaitannya karena dunia barat itu lebih banyak memakai otak. Kalau di bagian dunia timur lebih banyak menggunakan rasa. Kalau diaktualisasikan sekarang, kalau orang barat itu kan mengatakan I think, saya pikir. Kalau orang timur saya rasa. Itu ada suatu kontradiksi antara dunia barat dengan dunia timur sampai hari ini. Dan mungkin juga itu suatu ilustrasi bagi Raja Zulkarnain. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke barat, seperti tadi dikatakan ke daerah Mongolia. Timur atau barat ya?
Ya, ke barat dulu baru ke timur. Setelah itu dia melanjutkan lagi ke antara, dia menemukan dua gunung. Disitulah dia bertemu kelompok manusia. Sesuai di Al-Quran itu Ya'juj dan Ma'juj. Ada beberapa ilustrasi tanggapan bagaimana tipe manusia ini. Ada yang mengatakan cebol, hanya 1-2 jengkal saja. Tapi ada juga riwayat mengatakan itu sangat besar, 3 meter. Ada juga yang mengatakan itu persegi 4, 2 meter, tingginya 2 meter, lebarnya 2 meter. Jadi tidak bisa dibuktikan, hanya beberapa literasi menceritakan itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi Pak Wahab bahwa selesai, itu selesai Pak, karena sampai sekarang tidak bisa keluar itu makhluk Ya'juj dengan Ma'juj tidak bisa keluar sampai sekarang. Ada referensi mengatakan kalau keluar itu akan menghancurkan bumi, karena perbandingannya menurut referensi yang ada, satu makhluk manusia dia 999 perbandingannya. Jadi bisa dibayangkan 999 makhluk itu. Jadi kalau keluar, memang juga ada referensi mengatakan sudah ada lubangnya sedikit, tapi sampai sekarang tidak bisa keluar, dan kalau keluar itu kemungkinannya tanda-tanda sudah mau kiamat. Jadi tadi ada pertanyaan tadi dari Pak Wahab bahwa apakah dia datang sendiri. Jadi ini dia mengunjungi satu negeri dengan pasukan bala tentara yang hebat. Dan disitulah pembantu-pembantunya sehingga dia tuh support. Jadi baru lihat tentaranya tuh negeri itu tidak berperang dengan dia. Jadi memang saya melihat film animasinya ya. Tentu film ini bersumber dari kisah-kisah selain dari Quran itu. Dan dia datang itu dengan bala tentara yang luar biasa. Ya, Zulkarnain. Dia berkunjung ke negeri itu. Ya, raja. Ya. Dan dalam cerita itu tidak ada perlawanan. Ya kalau datang karena jadi support, dia memakai support. Jadi tidak ada perang. Jadi datang, apalagi dia bijak gitu. Dia datang. Jadi inilah. Jadi contoh ini penguasa yang sebaiknya negara superpower bertindak begitu ya. Tapi kenyataannya negara superpower mementingkan. Ini dia mementingkan. Jadi ini raja Zulkarnain kemaslahatan bersama, bukan mementingkan bangsanya. Seperti di kisah ini dia membantu ya. Seperti itulah sebaiknya satu negara yang kuat untuk bertindak, memperbaiki keadaan. Ya. Kajian kita ini secara tafsiriyah tentang Zulkarnain ini ya, banyak sekali referensi-referensi yang muncul yang kita tidak tahu juga sumbernya dari mana. Jadi menurut saya sebaiknya kita berdasar saja Al-Quran dan kita menarik hikmahnya. Seperti tadi dikatakan di Herman, Zulkarnain ini orangnya bijaksana. Itu yang mungkin bisa kita tangkap bahwa seorang raja yang kuasa sebaiknya dia bijaksana, ya? Dia kuat, banyak bala tentaranya. Kemudian dia mau dikasih upah untuk membuat tembok besi, dia tidak mau terima. Nah, ini jadi kayak inilah yang bisa kita tarik ya dari kajian-kajian Lafaziyah tadi ini, kita bisa ambil hikmahnya. Karena kita harus belajar ilmu hikmah dalam hal ini ya. Karena kita tidak mengalami itu sejarah. Dan referensi-referensi itu mesti kita dulu, periksa dulu dari mana asal usulnya segala macam, dan harus perlu waktu banyak ya. Kita tidak mempunyai waktu untuk itu.